Indonesia. Perkenalkan, saya Dira Febriawati dari SMA Negeri 2 Padang Panjang. Di sini saya akan memaparkan tentang media pembelajaran interaktif dengan menggunakan aplikasi Classpad.net. Adapun tujuan dari media tersebut adalah untuk memudahkan siswa memahami tentang karakteristik grafik fungsi kuadrat. Dengan aplikasi ini juga kita dapat menghemat waktu proses belajar mengajar karena grafik fungsi terlihat sangat jelas dan siswa juga bisa berkreasi terhadap grafik fungsi tersebut. Nah, alat dan bahan yang digunakan itu adalah laptop, jaringan internet, dan proyektor. Adapun konsep dari pembuatan multimedia pembelajaran ini adalah Smart Application Creator yang menyajikan teks, gambar kreatif, video pembelajaran dari YouTube, asesmen dari Quizizz, dan media pembelajaran ini menggunakan situs Classpad.net. Adapun langkah-langkah pembuatannya itu, pertama kita masuk ke Google dulu, kita ketik Classpad.net. Kita masuk ke Classpad-nya sebagai tamu saja. Lalu kita ambil yang kotak Self Study dan klik tanda tambah yang di bawah. Ini adalah untuk menambahkan ada yang folder, ada notebook. Karena kita mau bikin modul baru, maka kita tambahkan notebook. Materi yang akan kita angkat sekarang itu adalah grafik fungsi kuadrat. Maka kita ketikkan di sini grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini sudah ada notebook yang baru. Nah, kita buka notebook baru, maka kita mulai mengisinya dengan sticky note yang ada di tulisan teks. Kita bebas memilih warna apa yang kita inginkan. Muncul yang seperti ini, maka mungkin pertama namanya modul kita bikin judul dulu. Ini mapelnya itu adalah matematika umum dengan judul grafik fungsi kuadrat yang akan dipelajari di kelas 10 semester 1. Lalu tujuan pembelajarannya menjelaskan sifat-sifat grafik fungsi. Di sini kita juga bisa mengedit ukuran, warna, ukuran sama ketebalan dari judul. Pilihannya ada di lambang T. Ini untuk tebal, ini untuk tipis. Ini bisa dipilih warna, bisa biru, merah, atau yang lainnya. Oke. Ukurannya juga bisa kita pilih di T, bisa 6, 7, dan semua bisa kita sesuaikan. Kalau ini sudah selesai, kita klik simpan di awan, ada gambar awan di pojok, tersimpan baru panah pinggirnya. Nah, judul untuk modul ajar kita sudah selesai. Maka kita akan masuk ke halaman berikutnya. Karena namanya belajar fungsi kuadrat, maka itu akan ada muncul tambahkan teksnya tentang bentuk umum dari fungsi kuadrat. Karena di sini tidak support dengan aplikasi dengan tulisan matematika, kita bisa pakai pensil untuk menuliskan fungsi kuadratnya. Fungsinya itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Jadi tidak ada kendala lagi dalam penulisan bentuk
bentuk matematika. Kita simpan, lalu balik lagi. Untuk menjadikan ini sebuah buku, tinggal tarik panah ke arah sticky note yang berikutnya. Nah, kalau bentuk kayak gini kan nggak terlalu cantik, maka kita bisa klik tanda di pinggir yang ada kotak, itu untuk menjadikan satu buku. Karena di sini kalau kita tampilkan double klik, bentuknya seperti ini. Dan untuk presentasi kita nanti bisa tinggal pencet panahin bawah, maka dia akan ke halaman berikutnya. Oke, berikutnya kita bisa di sini juga bisa membuatkan itu sebuah grafik yang kita masukkan ke modul dengan bagus gitu, sesuai grafik yang diinginkan anak. Kita tinggal ambilnya di tools, ambil Classpath Math. Yang tampil di layar itu seperti ini. Karena kita berhubungan dengan fungsi kuadrat, maka ambilnya yang kayak kurva kuadrat. Kita fungsi kuadrat bisa bebas menuliskan fungsinya apa, dan di sini anak bisa berkreasi dia maunya fungsinya kayak apa, fungsi kuadratnya seperti apa, karena mereka sudah tahu bentuk umumnya. Mungkin si anak bisa kasihkan, Bu, saya mau B-nya nggak ada, Bu, maka dia menjadi X kuadrat dikurang 1 kurang 1 X cubed. Nah, akan muncul persamaannya yang X kuadrat kurang 1. Di sini, Bu, saya mau pakai B, Bu. Nah, kita bisa langsung ngambilnya di sini, lalu kita delete dulu sedikit. Maunya ada B-nya 2, berarti 2X ditambah 3. Kita execute, gambarnya berubah. Jadi kalau biasanya guru matematika itu membawa penggaris lalu mengukur titik-titiknya, jadi si anak kita butuh waktu banyak dan anak melihat gambar guru pun nggak terlalu bagus. Nah, di sini kita juga bisa melihat perbandingan langsung di gambar yang sama. Misal kita menambahkan grafik berikutnya untuk melihat apakah nilai A dan nilai B, antara nilai A positif dengan nilai A negatif itu hubungannya bagaimana. Maka di sini ambilnya GX sama dengan, kalau dia negatif berarti min X kuadrat dikurang 2X, kita ambil yang sama saja, ditambah 3. Maka kita akan lihat nah, gambarnya seperti ini. Nah, kita bisa mengajak anak di sini berinteraksi, apa sih penyebabnya kalau A-nya positif dan jika A-nya negatif. Di sini anak bisa mengambil kesimpulan. Nah, kalau kita akan membuatkan ini di sticky note atau di modul kita sebagai bahan, maka ini dikembalikan ke penanda panah. Nah, dia akan muncul di sini dan kita mau kan jadi halaman berikutnya, maka kita tarik panah sini, dia akan menjadi halaman berikutnya. Kalau dibuka, maka dia jadinya seperti ini. Halaman ketiganya muncul yang seperti tadi. Di halaman ketiga ini grafik tidak bisa kita otak-atik. Tapi kalau seandainya kita butuh saat menerangkan mengotak-atik grafik, kita tinggal mengaktifkan Classpath Math. Di sini angkanya bisa berubah, kita mau ubah ini menjadi angka 5 misalnya. Nah, gambarnya agak bergeser. Kalau ini pun mau diganti menjadi angka 1, itu juga bisa. Nah, untuk kembalikan ke modul berarti kita tutup Classpath-nya, kita kunci. Oke, kita kembali. Lalu di sini juga bisa selain melihatkan grafik, kita juga bisa mengajak anak mengeksplor grafik tersebut sendiri dan melihat sebenarnya konsepnya itu bagaimana. Itu tetap di tools, kita ambil Classpath, dan anak-anak sudah tahu kalau bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan A
dikali X kuadrat, lalu ditambah B dikali X ditambah dengan C. Nah, ini akan muncul grafik yang seperti ini. Saat A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Dan ini bisa diganti secara otomatis. Namanya ini adalah slider. Saat kita menerangkan ingin melihatkan ke anak arti dari perubahan A, itu ini bisa kita jalankan. Nah, ini A-nya berubah, semakin besar dia semakin mengecil ini. Jadi kalau kita mau lihatkan perubahannya bisa langsung pencet tanda panah. Nah, ini tandanya akan berputar. Nah, dia akan bergerak otomatis. Seandainya kita maunya perubahan itu di B, maka kita bisa lihat kan, ternyata kalau dia semakin positif gesernya ke sini. Nah, mereka akan tahu perubahannya. Lalu kalau mengenai C, nah ini yang mempengaruhinya, semakin positif dia semakin naik ke atas. Nah, atau kalau mau sekaligus dijalankan, nah mereka akan melihat animasi kayak gini. Mereka wow, ternyata matematika bisa gerak-gerak ya gitu. Oke, kalau ini sudah selesai, kita juga bisa menyimpannya. Kita tinggal kembali. Jadi ruangan seperti ini kita anggap ini sebagai tempat eksplornya si anak. Anak bisa mengeksplor dirinya di sini. Lalu kita juga bisa menambahkan di sini namanya untuk memasukkan video pembelajaran yang dari YouTube. Mungkin kita nggak perlu buka YouTube, kita langsung ngambil di bagian search YouTube. Itu kita ngambilnya kayak musik kuadrat yang ini aja, video yang ini. Kayaknya salah deh. Baru cuma roastas dan kentang panggang. Nah, ini otomatis aplikasinya langsung ke YouTube. Nah, kita kalau mau pingin lihat linknya, tinggal geser, panggikan, salin link. Nah, kita bisa langsung lihat nih videonya sesuai nggak ya sama mapel kita gitu. Nah, langsung kita pastikan di sini, di copy paste URL langsung. Nah, ini jadinya seperti ini. Kita tinggal tarik panah dan tampilan gimana? Oke, kita lihat dulu tampilannya. Ini dia tampilannya. Ini tadi yang classpath. Nah, ini dia. Bentuknya hanya datar kosong seperti ini, tapi kita tinggal kalau mau lihat linknya ini, kalau mau lihat YouTube-nya langsung klik di view web. Selanjutnya kita juga bisa memasukkan asesmen yang biasa kita bikin itu kayak di Quizizz. Tapi kalau di sini kita masuk dulu ke Quizizz, pilih quiz yang sudah kita siapkan. Itu ada di perpustakaan. Quiz yang sudah saya siapkan di perpustakaan saya adalah grafik fungsi kuadrat. Ini bisa mulai quiz. Untuk mendapatkan link, kita mulai quiz. Lalu kita pilihnya yang langsung, bisa langsung. Ada macam-macam pilihan. Kita juga bisa pilihnya yang mode klasik saja. Mulai. Lalu pilih link salin. Kita kembali lagi ke classpath kita tadi. Di sini tinggal dipastikan, maka muncul langsung Quizizz. Kita tarik untuk menyamakannya. Jadi modul yang kita bikin ini, yang biasanya kita bikinnya di kertas, bisa kita tuangkan di sini. Dan yang paling menarik di sini keuntungannya adalah kelebihannya adalah saat kita bisa melihatkan grafik yang begitu nyata kepada anak dan bisa menggeser-geser tanpa membutuhkan waktu yang lama. Adapun cara
penggunaan media pembelajaran interaktif ini, yaitu pertama masuk dulu ke akun classpack.net, lanjut ke Classpack, kita ambil menu tamu, masuk ke kotak self study, lalu kita sudah ada di modul ajar, modul yang kita ajarkan grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat ini kita tampilkan langsung dengan double klik di bagian halaman. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa tujuan pembelajarannya, lalu memberitahukan apa bentuk umum dari fungsi kuadrat, lalu akan mengajak si anak untuk menyelidiki pengaruh dari nilai A terhadap grafik fungsi kuadrat. Di sini muncul dari Classpack, kalau fungsi kuadratnya ada yang positif, maka itu yang biru. Kalau fungsi GX yang merah, maka grafiknya juga yang merah. Nah, sekarang kita ajak si anak untuk memperhatikan A-nya itu positif dan satu lagi negatif. Beda A-nya yang mana? Beda A-nya ternyata satu positif, satu negatif. Gimana pengaruhnya dengan grafik? Di sini terlihat jelas. Walaupun nanti di belakangnya, nah kita mau mengajak si anak berganti, maka Classpack-nya kita aktifkan. Misal di belakangnya mau diganti dengan angka 1 atau mau diganti angka berapapun, itu apakah apanya yang berubah dari grafik, kita bisa ajak si anak untuk mengeksplornya di sini. Kalau si anak sudah kebayang jawabannya, baru kita munculkan pertanyaannya. Apa yang terjadi terhadap perubahan tanda pada nilai A? Kita ajak si anak untuk menjawab, jika A begini, maka grafik fungsinya bagaimana. Ini sebagai kesimpulan dari materi yang tadi. Lalu anak juga bisa kita lihat menyelidiki hubungan diskriminan dari atau D dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, langkahnya itu pertama kita kasih fungsi dulu, lalu fungsinya ada yang seperti ini, ada yang biru itu agak mengecil dan yang merah itu agak besar. Kebetulan di sini saya ngambilnya yang negatif, tapi kita tetap bisa mengeksplor bentuk yang lain yang diinginkan anak dengan mengaktifkan Classpack Map di pojok kanan. Nah, selanjutnya setelah anak tahu antara beda fx dengan gx, nah fx ternyata dia sama-sama ke atas Bu, tapi dia kayak gini, nanti bahasa anak-anak akan banyak. Nah, kita arahkan jawaban-jawaban anak ke pertanyaan yang seperti ini. Grafik fx ada titik-titik dari sumbu x, grafik gx bagaimana? Setelah kesimpulan didapatkan si anak, lalu kita baru membahas tentang diskriminan dan mengingatkan kembali kalau rumus diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Dan kita akan mencoba dari fungsi G dan F tadi nilai D-nya berapa. Lalu kita ajak si anak tadi menghubungkan nilai D yang dihasilkannya dengan kedudukan si sumbu X dari kesimpulan yang pertama dengan yang kedua, maka akan muncullah kesimpulan akhirnya. Gimana kan nilai D yang hubungan nilai D dengan kedudukan grafik X. Kalau si anak masih ngambang karena kita menghubungkan dari dua grafik, dua buah kesimpulan, kita ajak lagi si anak dengan grafik yang berbeda. Di sini juga tetap bisa mengaktifkan dan menonaktifkan Classpack Map-nya. Bisa diotak-atik juga. Lalu kita ajak ambil kesimpulan yang pertama, apa yang terjadi dengan fungsi fx dan gx, lalu bagaimana dengan D-nya. Dan ini tidak hanya terpaku pada yang ini saja, kita juga bisa mengajak si anak untuk menciptakan fungsi-fungsinya sendiri dan tidak hanya berpatok pada fungsi yang kita ada. Dan anak bisa mengambil nanti hubungan nilai D. Jadi di sini anak akan kreatif, dia akan memunculkan idenya dan bisa menggali sendiri apa
apa sih sebenarnya yang hubungan di tersebut terhadap kedudukan grafik di sumbu X. Berikutnya itu anak juga kita ajak menyelidiki pengaruh nilai terhadap grafik fungsi. Kita masuk lagi ke kelas PetMath. Di sini kita kasihkan kepada anak 2 fungsi lagi. Nah, karena tadi anak sudah coba mengeksplor dirinya sendiri, maka kita akan minta mereka untuk menentukan posisi grafik tersebut terhadap sumbu Y-nya bagaimana. Apakah grafiknya itu menyentuh, mengambang, atau dia memotong sumbu Y-nya. Nah, di tahapan berikutnya di sini kita bisa mengajak si anak menyelidiki pengaruh nilai C terhadap grafik fungsi kuadrat. Kita berikan 2 buah grafik. Nah, kalau C-nya positif, apa yang akan terjadi dengan grafiknya? Kalau C-nya negatif, apa yang terjadi dengan grafiknya? Kalau seandainya kita mau mengajak anak mengeksplor lagi, berarti kita bisa mengotak-atik nilai dari fx dan gx. Di sini misal kita ganti di sini menjadi 5. Maka apa yang terjadi? Ternyata dia semakin ke atas. Dia menyentuh si 5 di sumbu Y-nya. Dan kalau digantinya lagi ke 1, ternyata yang disentuhnya 1. Nah, anak bisa mengeksplornya di sini. Maka kalau kita nggak mau ini diotak-atik, kelas PetMath-nya kita nonaktifkan. Lalu kita ajak si anak menentukan posisi grafik terhadap sumbu Y-nya bagaimana. Nah, setelah anak mengetahui, maka kita bisa berikan kesempatan bagi anak di ruang eksplorasi ini. Nah, ini yang tadi kita bikin pakai slider. Si anak bisa menggeser ke kiri dan ke kanan dengan mengaktifkan kelas PetMath-nya dulu. Nah, ini bisa digeser kiri dan bisa digeser ke kanan. Lalu kita juga bisa memberikan sebagai referensi untuk anak itu yang video YouTube. Diajak anak menonton video langsung di sini karena ini kira-kira yang sesuai dengan materi ini. Lalu kalau kita sudah selesai tinggal silang, dan biasa di akhir pembelajaran kita berikan asesmen ke anak, ini quizzes, dan kita langsung masuk ke view web untuk masuk ke quizzesnya. Dia akan masuk langsung ke permainan. Nah, ini adalah kebetulan saya mendaftar sebagai peserta, saya bisa mulai game. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu sesuai dengan yang kita bikin tadi. Nah, anak bisa menjawab sesuai dengan, dia akan tahu dia jawabannya benar atau salahnya. Maka kesimpulannya, media pembelajaran interaktif yang saya gunakan ini dapat memudahkan proses pembelajaran grafik fungsi karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Selain itu, media pembelajaran ini juga dapat memudahkan guru dalam proses mengajar karena guru dapat mengkontekstualkan grafik fungsi dan siswa juga bisa mengeksplor bagaimana grafik fungsi tersebut sesuai dengan keinginannya. Demikianlah pemaparan media interaktif yang saya buat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Guru Indonesia.